Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Apa kabar? Mudah-mudahan kalian selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak semuanya jangan lupa terapkan protokol kesehatan. Baik anak-anak, pagi ini kita akan masih belajar. Materi kita adalah tentang harmoni keberagaman dalam masyarakat Indonesia. Pada pagi ini subtopik materi kita adalah akibat yang ditimbulkan oleh terjadinya masalah keberagaman yang muncul. Masih bersama di sini dengan Ibu Fitriyanti dari SMP Negeri 1 Pontianak. Kita masuk materi kita tentang keberagaman di bidang sosial budaya. Kamu bisa melihat gambar di hadapan kamu. Ini adalah keberagaman dari suku yang ada di Indonesia. Makanan. Gambar di hadapan kamu tadi merupakan bagian dari kekayaan bangsa Indonesia yang juga nampak dari kekayaan budaya daerahnya yang memiliki ciri khas masing-masing berupa alat musik tradisional, senjata tradisional, rumah adat, lagu-lagu daerah, kerajinan tradisional, pakaian adat, bahasa daerah, makanan tradisional. Kita masuk perbedaan dari suku bangsa. Tadi kamu sudah melihat yaitu gambar dari dua suku bangsa, yaitu adalah suku Batak, yang kedua adalah suku Jawa Tengah. Kita lihat dari yang pertama, dari mana perbedaan kita lihat? Yang pertama kita lihat dari pakaian. Kalau adat Batak, pakaiannya adalah ulos, nama rumah adatnya adalah bolon, nama tariannya adalah totor, bahasa daerah Batak, Toba, Batak Toba, Batak Papak, dan Batak Karo. Makanan khasnya adalah sangsang, kue ombus, dan nasi nombur. Kita lihat yang kedua adalah pakaian adat Jawa Tengah. Pakaian adat Jawa Tengah adalah kebaya, rumah adatnya adalah jonglo, tariannya adalah bondan, payung, bahasa daerah adalah Jawa, makanan khas adalah nasi gandul, dawet, tahu, petis. Anak-anak semua di sini kita bisa membedakan dari 5 ciri tadi dari pakaian, nama adat, tarian, bahasa daerah, makanan khas. Kita bisa dapat membedakan suatu suku bangsa yang ada di Indonesia. Nana, apa akibat yang muncul dengan adanya keberagaman di bidang sosial budaya? Yang pertama adalah kita kaji yaitu dampak positifnya. Apa dampak positifnya? Yang pertama, terbentuknya masyarakat yang penuh toleransi. Yang kedua, kekayaan kearifan lokal yang luar biasa banyak. Yang ketiga adalah menjadi daya tarik bagi bangsa asing yang ingin datang ke negara Indonesia. Dampak negatif keberagaman sosial budaya. Yang pertama, perpecahan akan terjadi apabila di dalam masyarakat tidak saling menghargai. Yang kedua, masyarakat menjadi apatis akan kebudayaan yang ada. Yang ketiga, munculnya kelompok radikal yang tidak sepaham dengan keberagaman dan timbulnya rasisme atau dibedakan berdasarkan golongan tertentu.
Kita masuk yang kedua, anak-anak, keberagaman di bidang ekonomi. Gambar di hadapan kamu ini, kita lihat yaitu macam-macam pekerjaan yang ada di dalam masyarakat Indonesia. Ada yang namanya petani, nelayan, ada yang jadi dokter, ada yang menjadi chef, ada yang TNI. Begitulah kondisi perekonomian masyarakat Indonesia yang beraneka ragam sesuai dengan tingkat penghasilan, pekerjaan, jabatan maupun latar belakang pendidikan yang ditempuh sehingga taraf hidup masyarakat pun berbeda-beda. Ada yang taraf masyarakat yang berkecukupan maupun yang kurang mampu, namun keharmonisan antara anggota masyarakat berbeda ini harus pula dapat dipelihara. Mengapa ekonomi setiap orang beragam? Begini penjelasannya anak-anak. Mengapa setiap ekonomi setiap orang beragam? Apa saja yang dipengaruhi keberagaman tersebut? Secara sederhana, keberagaman ekonomi terjadi karena kemampuan manusia yang berbeda-beda dalam mengelola produksi dan konsumsi sumber daya alam. Perbedaan itu membuat penghasilan yang berbeda-beda di dalam masyarakat. Dampak positif dan negatif keberagaman di bidang ekonomi. Yang pertama adalah kita kaji dampak positif. Membentuk masyarakat yang toleran, menjadi daya tarik bagi turis asing, meningkatkan pendapat daerah. Dampak negatif, timbulnya pertentangan antar budaya, kecemburuan sosial, sentimen kedaerahan, perubahan nilai-nilai budaya akibat globalisasi. Yang kedua kita masuk adalah keberagaman gender. Dari mana kita lihat gender? Gender ini bisa kita lihat yaitu sifat yang melekat pada laki-laki dan perempuan. Tuh, antara sifat yang melekat antara laki-laki dan perempuan. Di sini gambar laki-laki dan perempuan ini menunjukkan adanya gender. Perbedaan laki-laki dengan perempuan berdasarkan gender dan jenis kelamin. Yang pertama, kita kaji dulu berdasarkan pada gender, menyangkut perbedaan peran, fungsi, dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan sebagai hasil kesepakatan atau hasil bentukan masyarakat. Yang kedua, sebagai konsekuensi dari hasil kesepakatan masyarakat, maka pembagian peran laki-laki adalah mencari nafkah dan bekerja di sektor publik, sedangkan peranan perempuan di sektor domestik dan bertanggung jawab dengan masalah rumah tangga. Peranan sosial dapat berubah. Peranan istri sebagai ibu rumah tangga dapat berubah menjadi pencari nafkah di samping menjadi istri juga. Peranan sosial dapat bertukar. Untuk saat-saat tertentu bisa saja suami tidak memiliki pekerjaan sehingga tinggal di rumah dan mengurus rumah tangga. Sementara istri bertukar peran untuk bekerja mencari nafkah bahkan sampai ke luar negeri. Yang kedua, menyangkut jenis kelamin. Menyangkut perbedaan organ biologis laki-laki dan perempuan khususnya pada bagian-bagian alat reproduksi. Yang kedua, sebagai konsekuensi dari fungsi alat-alat reproduksi, maka perempuan mempunyai fungsi reproduksi seperti menstruasi, hamil, melahirkan, menyusui, sedangkan laki-laki mempunyai fungsi membuahi. Peranan reproduksi tidak dapat berubah. Sekali menjadi perempuan dan mempunyai rahim, maka selamanya akan menjadi perempuan dan sebaliknya. Peranan reproduksi tidak dapat dipertukarkan, tidak mungkin laki-laki melahirkan dan perempuan membuahi. Kita masuk ke keberagaman gender. Di Indonesia, di dalam masyarakat kita, yaitu keberagaman gender, berdasarkan kita lihat adalah berdasarkan pekerjaan tadi, peran tadi. Apalagi di era globalisasi, perempuan laki-laki ini memiliki peran yang sama. Kalau dulu
laki-laki memasak suatu hal yang tabu, menjadi chef suatu yang tabu. Sekarang tidak. Laki-laki bisa berperan sebagai chef. Yang kedua, perempuan bisa bekerja sebagai kuli bangunan. Yang ketiga, sebagai pengusaha, TNI, atau supir angkut. Dengan adanya persamaan gender ini, perempuan diberi kesempatan seluas-luasnya untuk mengembangkan dirinya sesuai dengan potensi bakat masing-masing. Kita masuk dampak positif dan negatif keberagaman gender. Kita mulai, yang pertama adalah dampak negatif dari keberagaman gender. Dengan adanya kesetaraan gender, maka akan didapatkan beberapa macam masalah yang mana para wanita tersebut akan melakukan penyalahgunaan terhadap sebuah bentuk arti dari emansipasi wanita. Juga kesetaraan wanita itu sendiri. Kemudian akan banyak sekali wanita yang mana melakukan penyalahan arti terhadap sebuah bentuk arti emansipasi dan juga persamaan gender. Jadi yang mana akan menyebabkan sebuah bentuk dari hubungan yang wanita tidak lagi menyadari kodratnya dalam rumah tangga. Dampak positif keberagaman gender. Yang pertama, biasanya para wanita akan memiliki banyak bentuk akan kebebasan untuk melakukan kegiatan sekolah hingga kepada jenjang yang dimana kemudian lebih tinggi. Melakukan sebuah pengembangan ide, kreativitas, hingga kemudian kepada bakat dan juga kemampuan yang dimilikinya. Yang kedua, antara laki-laki dengan wanita saling melengkapi karena dengan adanya kaum perempuan dan laki-laki, semua pekerjaan sesuai dengan keahlian dapat teratasi. Demikianlah materi kita pada pagi hari ini anak semuanya. Semoga materi ini dapat bermanfaat untuk diri kamu, baik itu dalam kehidupan berbangsa, bernegara, kehidupan kamu dalam masyarakat, keluarga. Terima kasih, sampai jumpa minggu depan.